Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua, kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu fi syawafiyah. Hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu analisis teks hukum tata negara tentang kaidah nahwu, ya, mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Oke, sebelumnya saya mau teman-teman scan dulu link ini, QR code ini, ya, silahkan. Untuk nantinya saya bisa mengecek apakah kehadiran teman-teman lengkap atau tidak. Silahkan bisa diisi namanya. Nanti akan masuk ke Mentimeter. Teman-teman diminta untuk mengisi namanya masing-masing. Bisa nama panggilan, bisa nama lengkap, lebih bagus. Baik, setelah saya cek, alhamdulillah teman-teman sudah hadir semua. Hari ini 8 orang, alhamdulillah. Ada yang sakit, nggak ada yang izin ya. Baik, kita lanjutkan. Ini materi kita. Jadi ada persepsi sampai terakhir kesimpulan. Oke, kita mulai dulu dari pertama. Baik, persepsi ya. Ini ada kalimat ya di layar, teman-teman perhatikan. Kalimatnya adalah al-adlu asasul mulki. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat materi tentang kalimat ini, kira-kira masuk dalam kategori kalimat apa? Saya Pak. Silahkan dijawab. Ini termasuk jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena terdiri dari jumlah antara khobar dan antara mubtada dan khobar mubtada. Mubtada dan khobar. Baik, mubtadanya mana, khobarnya mana? Mubtadanya itu al-adlu. Al-adlu, oke. Khobarnya? Asasul mulki. Asasul mulki. Baik, alhamdulillah teman-teman masih ingat karena itu materi kita pertama kali di semester 1 ya. Ini kita sedang semester 2, jadi ini mengulang lagi ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tujuan kita pada pembelajaran hari ini adalah kita akan analisis teks ya. Hari ini kita belajar tentang mubtada dan khobar tadi diaplikasikan ke dalam teks siasat syariah. Ini berkaitan dengan CPMK 3. Diharapkan mahasiswa nantinya mampu menganalisis unsur nahwu ya. Di sini adalah mubtada khobar tentu saja. Sub CPMK 4-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis unsur nahwu dan struktur kebahasaan dalam teks Arab HTN ya, kitab siasat syariah. Oke, ini materi utamanya. Jadi jumlah ismiyah sederhananya adalah sebuah jumlah atau kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Gitu ya. Jadi teman-teman perlu ingat yang namanya jumlah ismiyah di sini terdiri dari dua ya. Ada mubtada ya, ada mubtada, ada khobar. Nah, apa itu mubtada dan apa itu khobar? Ya. Apa itu mubtada? Mubtada adalah ismun marfu'un fi awal jumlah. Sebuah isim marfu yang dimarfukan di awal kalimat. Dia menjadi fokus pembicaraan. Jadi yang perlu teman-teman ingat, yang namanya mubtada awal ya, dari kata-kata bada'a. Makanya dia di posisi di depan. Kemudian dia karena di depan, dialah yang menjadi fokus pembicaraan. Ya. Kemudian apa itu khobar? Yang datang sesudahnya, dia juga isim marfu lagi sebagai pelengkap. Atau bisa kita katakan sebagai penjelas. Jadi susunannya adalah mubtada dulu, kemudian dilanjutkan setelahnya adalah khobar. Seperti itu ya. Nah, kita langsung lanjut latihan lagi berikutnya nih. Teman-teman sudah dapat tadi ada mubtada, ada khobar. Coba teman-teman tebak lagi nih. Ada kalimat al-wulatu nuwabullahi ala ibadihi. Kira-kira mana mubtadanya dan mana khobarnya? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Baik, silakan. Dalam kalimat al-wulatu nuwabullahi ala ibadihi, yang menjadi mubtada adalah al-wulatu dan Al-wulatu, yang ya. menjadi khobar adalah nuwabullahi. Nuwabullahi, betul ya. Mana tanda isimnya nih? Kenapa al-wulatu bisa dikatakan mubtada? Apa tanda isimnya di situ? Karena di situ tanda isimnya adalah alif lam. Alif lam, betul ya. Kalau nuwabu, kenapa dia dinyatakan khobar? Karena memperjelas apa yang ada dalam mubtada. Betul, dia memperjelas dari al-wulatu sebagai mubtadanya. Baik, terima kasih. Ini lanjutan penjelasannya. Jadi mubtada itu ada beberapa hal, tidak hanya satu ya. Mungkin selama ini dulu semester 1 kita sudah bahas ya mubtada ya cuma yang satu saja gitu ya. Muhammadun naimun misalkan. Muhammadunnya ini yang
mubtada. Tapi ternyata mubtada itu ada banyak hal. Ya, ada isim alam, ada isim mausul, ada isim isyarah, ada isim domir. Coba isim alam. Isim alam itu isim yang menunjukkan adalah nama. Termasuk nama kita semua, nama teman-teman semua. Nama tempat, nama gedung, ya. Itu semua isim alam, ya. Muhammadun, Bandung, Ahmad, dan seterusnya. Kemudian ada isim mausul. Isim mausul yang menyambungkan satu kata dengan kata lain. Seperti alladzi, allati, ya. Di dalam Al-Quran banyak tuh. Huwaladzi. Nah, alladinya itu isim mausul. Dia bisa jadi mubtada. Isim isyarah. Nah, ya, kata tunjuk. Ini itu ya, hada, hadihi, dalika, tilka, ulaika, haulai. Ya, itu semua bisa jadi mubtada. Yang keempat ada isim domir. Ya, kata ganti. Ana, anta, antum, ya, hum, nahnu, ya, dan lain-lain. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sekarang kita beralih. Setelah belajar mubtada, geser ke khobar. Apa ini khobarnya? Nah, ternyata khobar juga ada 4. Secara garis besar ada 2 sebetulnya. Isim yang mufrad dan ghairu mufrad. Ya, mufrad kita sudah tahu. Contohnya di sini al-wilayatu amanatun. Sebuah kekuasaan adalah amanah. Amanah di sini menjadi khobarnya. Sudah saja satu kata, cukup berhenti ya. Bagaimana dengan khobar berikutnya? Ya, itu yang ghairu jumlah. Ada yang jumlah ismiyah, al-wali wilayatuhu adimatun. Ya, seorang pemimpin itu adalah kekuasaannya sangat besar. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah jumlah yang khobar yang jumlah fi'liyah. Al-wali yar asur ro'iyah. Seorang pemimpin sedang memimpin rakyatnya. Yang terakhir ada khobar syibhul jumlah. Ini biasanya ada seperti misalkan di sini al-wali fid diwan. Dia menggunakan huruf jar dan isim majrur atau biasanya dorof ya. Nah, sekarang waktunya teman-teman saya bagi menjadi 2 kelompok, 4 orang di sini ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1 ya, sini kelompok 2. Oke, silakan yang atas untuk kelompok 1 teman-teman bisa baca ya. Yang kedua ini juga yang bawah untuk kelompok kedua. Tugasnya apa? Baik, tugasnya yang pertama teman-teman baca ya. Kemudian teman-teman terjemahkan juga. Kemudian ditentukan bahasan kita hari ini mana yang mubtada dan mana yang khobar. Saya kasih waktu nggak usah lama-lama lah ya, 3 menit lah. Ya, kalau ada yang sudah, saya bisa persilakan untuk mempresentasikan dulu. Kelompok 1 dulu. Oke, silakan. Kepada kelompok 1 berarti dibaca dulu. Silakan. Oke, kurang sedikit. Saya benerin ya. Hum wukala ul ibadi ala nufusihim. Kurang di wukala ya. Oke, artinya silakan. Terjemahnya apa? Silakan. Yang lain boleh. Artinya mereka adalah para wakil atau pengurus hamba-hamba atas diri mereka sendiri. Betul. Sekarang ditentukan mana yang jadi mubtada dan mana yang jadi khobar yang bahasan kita hari ini. Mana mubtadanya dulu? Boleh. Mubtadanya itu adalah hum. Hum, oke. Kemudian khobarnya yang mana? Yang wukalatul. Wukalau. Silakan kelompok 2 sudah selesai? Oke, silakan. Dibaca dulu. Al-quwwatu fi imaratil harbi Baik. tarji'u ila syaja'atil qalbi. Betul. Ya. Kemudian artinya diterjemah dulu, silakan. Siapa? Kekuatan Boleh. dalam peperangan Ya. kembali lagi kepada kekuatan hati, keberanian hati. Betul, keberanian hati. Benar ya. Kekuatan mubtadanya dulu. Untuk mubtadanya al-quwwatu, Al-quwwatu. Nah. Oke. itunya khobarnya fi imaratil harbi. Fi imaratil harbi, betul ya. Nah, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman teman-teman semua, saya pengen setiap mahasiswa sekarang scan QR code lagi, ya. Akan ada quizzes, ya. Kita akan lihat kemampuan teman-teman apakah materi kita hari ini sudah teman-teman pahami dengan maksimal atau belum lewat quiz ini. Kuisnya sederhana, hanya ada 4 soal saja terkait dengan mubtada dan khobar. Ya, silakan teman-teman bisa cek dulu. Jadi setiap 30 detik mubtada biasanya berupa apa? Wah, kurang. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Silakan dicek lagi di HP-nya masing-masing.
Kata yang datang sebagai penjelas dan terletak setelah mubtada. Oh, paham semua ini. Luar biasa. Kita lanjut lagi. 30 detik dari sekarang. Silakan. Wah, betul semua. Betul ya, mubtadanya ada di al-quwwatu. Terakhir. Mana khobarnya? Silakan dijawab. 30 detik masih terus berjalan. 2 orang yang menjawab. 3, 4, 6, 2 lagi, 1 lagi. Masih ada 1 orang belum menjawab. Masih bingung sepertinya. Oh, betul semua. Oke, ismun ya. Al-qadi ismun likul liman hakama baina isnain. Baik. Selesai. Kita kembali lagi. Baik, semua prosesnya sudah kita lewati, tujuannya sudah saya jelaskan, materinya sudah saya sampaikan, kuisnya juga sudah teman-teman praktekkan, sudah teman-teman kerjakan dengan sangat baik ya. Sekarang saya mau refleksi nih hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa sih kira-kira perbedaan mubtada dan khobar itu yang paling jelas, yang paling gampang deh menurut teman-teman? Ada yang mau memberikan pendapatnya? 1-2 orang, boleh silakan. Perbedaan mubtada dan khobar yang mudah diingat. Ya, boleh. Ya, silakan. Perbedaan mubtada dan khobar yang umum, yang jelas, yang mudah diingat. Betul. Mubtada itu biasanya terletak di awal kalimat, sementara khobar itu setelahnya. Tetapi ada juga mubtada yang terletak di akhir dan khobar muqaddam, mubtada muakhir. Betul. Itu nanti masuk ke dalam semacam pengecualian. Tapi pada umumnya mubtada ada di depan ya, khobar ada di sesudahnya. Ada satu lagi yang lain, ada yang mau memberikan pendapat lagi tentang kira-kira kalau teman-teman ingat ditanya nih mubtada sama khobar apa sih bedanya? Menurut kamu paling gampang deh apa? Perbedaannya itu biasanya kalau mubtada itu udah pasti isim. Isim, betul. Isim, gitu. Ya. Kalau khobar bisa jumlah, bisa mufrad gitu. Betul. Ini juga bulan kita. Ah ini ya. Jadi mubtada kata kuncinya ada 2. Pertama ada isim, seperti tadi sudah kata teman-teman katakan. Isimnya tadi ada banyak ya, sudah saya jelaskan. Bisa isim alam, bisa isim isyarah, ya, isim mausul, gitu kan. Kemudian biasanya di awal kalimat. Ini yang paling umum dulu. Kita bicara model yang paling umum. Kemudian khobar, nah dia sebagai pelengkap, penjelas, dan tidak selalu isim. Ya, kadang-kadang isim memang, tapi tidak selalu. Dia bisa yang lain-lain, kadang-kadang harf, kadang-kadang fiil, itu juga bisa masuk ke dalam khobar. Maka harapannya teman-teman semua sebagai nanti calon sarjana hukum ya, hukum tata negara, Islam, siasah tentu saja, ya diharapkan dengan begitu teman-teman itu nantinya tidak hanya berpaku kepada undang-undang atau peraturan yang berbahasa Indonesia saja maksudnya. Jadi teman-teman bisa merujuk kembali, oh ada loh, kalau kita baca kutub-kutub turos, baca kitab kuning itu, kita langsung bisa dapat makna-maknanya secara langsung. Kalau, sekali lagi, syaratnya adalah teman-teman paham bagaimana membacanya, dan tentu saja yang paling awal yang perlu dipahami adalah tentang mubtada dan khobar. Jangan lupa, saya ingatkan lagi kepada semua teman-teman untuk membuka LMS-nya. Kita ada LMS, dibuka di lms.binsgd.ac.id, kemudian dibuka di pertemuan keempat. Di sana saya sudah letakkan ada refleksi. Tadi yang teman-teman sudah sampaikan 2 orang, teman-teman bisa utarakan kembali di sana apa yang hari ini teman-teman dapatkan dan kira-kira apa yang akan teman-teman pelajari lagi lebih lanjut di minggu-minggu berikutnya. Itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Syukran ala hudurikum. Nashkurukum syukran jazilan. Akhiran nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.